Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rangka konseptual dari mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Tri Kurniawati, SPD MPD. Kelompok ini beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Fatana Rasida 23053012 dan rekan saya Dewi Murni 23053008. Materi pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama itu tujuan pelaporan keuangan. Pengertian dari tujuan pelaporan keuangan ini itu adalah arah utama dari seluruh proses penyusunan laporan keuangan. Penentuan tujuan ini sangat krusial karena akan menentukan konsep, prinsip, bentuk, isi, dan susunan laporan keuangan. Informasi yang disajikan dapat membantu pengambilan keputusan dan mendukung tujuan ekonomi serta sosial negara. Selain itu, pemakaian laporan keuangan menurut Financial Accounting Standard Board, pemakaian laporan keuangan ini meliputi pemilik, investor, kreditor, pemasok, manajemen, karyawan, pemerintah, dan regulator, serta analisis akademisi dan masyarakat umum. Kepentingan dari pemakaian laporan keuangan ini sangat beragam, seperti pengambilan keputusan, investasi dan kredit, penilaian kinerja perusahaan, penentu pajak, pengendalian sosial dan alokasi sumber daya. Karena perbedaan inilah kepentingan ini penentuan tujuan pelaporan menjadi proses yang kompleks. Selanjutnya, pendekatan penentuan tujuan pelaporan menurut MOS. Yang pertama, adanya pendekatan umum atau general purpose. Itu menyediakan satu set laporan untuk semua pemakai, menghasilkan laporan keuangan bertujuan umum atau general purpose financial statement. Informasi bersifat singkat dan umum, dan pemakai harus menganalisis sendiri sesuai kebutuhannya. Dan pendekatan ini yang paling banyak digunakan saat ini. Yang kedua, adanya pendekatan khusus, yaitu menyediakan laporan keuangan berbeda untuk tiap kelompok pemakai. Prinsipnya, beda tujuan, beda angka, informasi lebih rinci dan spesifik. Namun, laporan ini bisa menjadi sangat banyak dan kompleks. Selanjutnya itu aspek sosial tujuan pelaporan. Pelaporan keuangan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki aspek sosial dan ekonomi. Sebagai teknologi, pelaporan keuangan harus mendukung tercapainya tujuan ekonomi negara, menciptakan keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional. Artinya, ketika individu atau perusahaan mencapai tujuannya secara tidak langsung, tujuan negara juga ikut tercapai. Setelah itu adanya tujuan fungsional. Tujuan fungsional itu tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan masing-masing individu di dalamnya. Tujuan ini bersifat normatif, menjadi pedoman kebijakan dan dapat dilihat dari dampak nyata kegiatan organisasi. Contoh dalam akuntansi itu mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, membantu perusahaan memperoleh dana, membantu pemerintah menarik pajak secara adil, membantu manajer dalam keputusan investasi, dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, dan mengurangi konflik kepentingan. Jadi tujuan fokus ini pada kepentingan masyarakat atau sistem secara umum. Yang kedua, adanya tujuan bersama. Tujuan yang sama yang dimiliki oleh beberapa atau seluruh individu dalam masyarakat. Jika semua individu punya tujuan yang sama, maka tujuan bersama sama dengan tujuan fungsional. Namun dalam kenyataannya, tujuan tiap individu berbeda-beda sehingga sulit menemukan tujuan yang benar-benar sama.
Selanjutnya, tujuan kelompok atau dominan. Nah, tujuan ini ditentukan berdasarkan kelompok yang paling berpengaruh atau dominan dalam masyarakat. Kelompok dominan adalah kelompok yang keputusan atau tindakannya itu sangat mempengaruhi masyarakat luas. Dalam konteks akuntansi, misalnya, investor besar atau pemerintah bisa menjadi kelompok dominan, atau non-dominan bisa menjadi feeder dalam karena tetap menggunakan informasi yang ditunjukkan untuk kelompok dominan. Selanjutnya yaitu perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan di Amerika mengalami perkembangan atau evolusi karena adanya perubahan dari pihak pemakai laporan, kepentingan pengguna, serta model pengambilan keputusan ekonomi. Contohnya yang pertama itu tujuan pelaporan versi ASOBAT atau AAA. ASOBAT berorientasi pada kebutuhan pemakai, tetapi tidak menyebutkan pengguna secara spesifik. Tujuan pelaporan keuangan ini membantu pengambilan keputusan penggunaan sumber daya terbatas, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya orientasi secara efektif, dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen stewardship, serta mendukung fungsi dan pengendalian sosial. Fungsinya ini disebut sebagai tujuan fungsional karena melayani berbagai kelompok seperti manajemen, investor, kreditor, dan pegawai serta pemerintah. Yang kedua itu adanya tujuan pelaporan versi APB nomor 4. Tujuan utamanya di sini itu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dan tujuan yang lebih rinci, yang pertama menyediakan informasi sumber daya dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, itu memperkirakan potensi laba perusahaan. Dan yang terakhir, itu memberikan informasi bagi pengguna, terutama investor dan kreditor. Fokus pelaporan tujuan ini mulai diarahkan pada kelompok dominan seperti investor dan kreditor. Yang ketiga, itu tujuan versi Trumbull Committee. Komite ini menyempurnakan APB nomor 4 dengan merumuskan 12 tujuan pelaporan secara hierarki. Menjelaskan informasi apa, untuk siapa, dan untuk tujuan apa. Penekanan utamanya ini earning power atau kemampuan menghasilkan laba, dan arus cash flow. Konsep ini menjadi dasar penyusunan kerangka konseptual ISB. Yang terakhir itu tujuan pelaporan keuangan versi FASB. Tujuan utamanya di sini menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, serta menetapkan tujuan berdasarkan 3 landasan. Yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Dipengaruhi dengan karakteristik serta keterbatasan informasi akuntansi, dan memerlukan fokus penggunaan utama agar informasi tidak terlalu umum. Konteks lingkungan pelaporan menurut FISB. Lingkungan Amerika ditandai dengan sistem ekonomi pasar maju, sistem produksi keuangan dan perbankan yang canggih, dan pemisahan antara pemilikan dan manajemen. Kegiatan perusahaan dijalankan melalui perusahaan atau badan usaha milik investor. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Yang kelima, itu pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah. Yang keenam, membantu kegiatan bisnis dan ekonomi dengan menyediakan informasi publik sebagai informasi pelaporan keuangan yang disediakan badan usaha. Yang terakhir itu reliabilitas atau kredibilitas informasi dalam pelaporan keuangan dicapai melalui pengauditan oleh auditor independen.
Karakteristik dan keterbatasan informasi keuangan. Yang pertama, itu lebih berkaitan dengan badan usaha daripada dengan industri. Informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi. Yang keempat, itu hanya salah satu sumber informasi keputusan. Dan yang kelima, itu dibatasi pertimbangan biaya dan manfaat. Selanjutnya, itu fokus atau cakupan informasi pelaporan keuangan FISB. Membatasi tujuan pelaporan keuangan pada pelaporan keuangan umum untuk pihak eksternal atau General Purpose External Financial Reporting. Walaupun manajemen juga membutuhkan informasi pelaporan keuangan, terutama ditunjukkan kepada pihak luar yang tidak memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan, bergantung pada pelaporan yang disediakan manajemen. Alasan FISB memfokuskan pada investor dan kreditor karena pemakaian eksternal tidak memiliki akses informasi internal sehingga membutuhkan laporan keuangan. Kepentingan bersama semua pengguna adalah kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan. Pelaporan tidak hanya berupa laporan keuangan saja, tetapi mencakup financial reporting secara luas, termasuk informasi tambahan dan pengungkapan. Isi tujuan pelaporan keuangan menurut SFIC nomor 1, FISB merumuskan 3 tujuan utama pelaporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakaian lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Informasi harus terpahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi dan bersedia mempelajari informasi dengan cukup dan tekun. Yang kedua, itu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai assessing jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang, prospektif cash receipt, dari dividen atau bunga yang memperoleh kas mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempohnya sekuritas atau pinjaman dengan cara lain. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain dalam menilai assessing jumlah saat terjadi dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha bersangkutan. Dan yang ketiga, itu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi saat suatu badan usaha mengklaim terhadap sumber-sumber tersebut, kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi di entitas lain dan ekuitas pemilik, dan akibat dari transaksi, kejadian atau keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Teori dibalik tujuan pelaporan FISB. Yang pertama, adanya akuntansi sebagai alat sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan ekonomi, membantu pencapaian tujuan ekonomi negara, dan mendukung alokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Yang kedua, peran pasar modal dalam sistem ekonomi Amerika. Pasar modal ini mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan penyedia dana. Investasi dan kreditor menentukan kemana dana akan dialirkan. Yang ketiga, itu mekanisme pengaruh informasi akuntansi, menentukan investasi dan memberi kredit, mempengaruhi aliran dana dalam perekonomian. Informasi akuntansi membantu mereka menilai laba perusahaan, kemampuan menghasilkan laba,
kemampuan menghasilkan cash. Yang keempat itu peran informasi akuntansi dalam pasar modal. Informasi akuntansi ini seperti laba, menghasilkan laba, kemampuan menghasilkan kas, dan mempengaruhi keputusan investor dan kreditor. Yang kelima, itu pengaruh terhadap harga sekuritas. Standar akuntansi menentukan informasi yang diungkapkan mempengaruhi harga saham, kemakmuran investor, cost of capital perusahaan. Cost of capital kemudian mempengaruhi keputusan manajemen. Yang terakhir itu pendekatan FISB dalam menentukan tujuan. FISB ini memandang akuntansi sebagai kegiatan sosial, sehingga penggunaan pendekatan kelompok dominan fokus pada investor dan kreditor untuk mencapai tujuan fungsional akuntansi alokasi sumber daya ekonomi secara efisien. Tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan utama itu pelaporan keuangan organisasi non-bisnis bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dana dan pemakai lain dalam membuat keputusan rasional mengenai alokasi dana kepada organisasi tersebut. Tujuan spesifik pelaporan non-bisnis itu menilai jasa organisasi. Jadi, memberikan informasi untuk menilai jenis layanan yang diberikan, kemampuan organisasi untuk terus memberi jasa di masa depan. Yang kedua, penilaian akuntabilitas manajemen. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi tanggung jawab pengurus atau manajemen dan kinerja pengelolaan organisasi. Yang ketiga, itu informasi posisi keuangan. Menyajikan informasi mengenai sumber daya, kewajiban, aset, perubahan akibat transaksi, dan kejadian ekonomi. Yang keempat, menilai kinerja organisasi. Memberikan informasi tentang kinerja selama periode tertentu, perubahan aset bersih, kebersihan pelayanan. Yang kelima, informasi arus kas dan likuiditas. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan kas, pinjaman dan pelunasan faktor yang mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang kelima, itu pengungkapan dan penjelasan. Laporan keuangan harus disertai penjelasan interpretasi manajemen agar pengguna memahami informasi secara tepat. Baiklah, hanya sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Murni. Kepada Dewi Murni dipersilakan. Karakteristik kualitatif informasi, yaitu ciri-ciri yang membuat informasi akuntansi bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, terdapat tujuan utamanya. Yang pertama yaitu membantu pemakai seperti investor, kreditor, maupun manajemen. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Nah, di dalam karakteristik kualitatif informasi terdapat hierarki kualitas informasi seperti kebermanfaatan keputusan, keberpautan, keterandalan, keterpahaman, dan materialitas sebagai batas atau penyaring. Selanjutnya yaitu terdapat keterpahamian. Keterpahamian itu adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi keterpahamian informasi, yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. Nah, kualitas keterpahamian juga memberi isyarat bahwa pembuat kebijakan harus berusaha agar informasi dapat dipahami, misalnya dengan pendidikan melalui media pembelajaran yang sesuai. Contohnya itu seperti seminar, lokakarya, dan atau pelatihan sendiri. Selanjutnya yaitu nilai informasi. Nah, nilai informasi itu menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Nah, dengan menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpahaman dan mengubah keputusan atau perilaku para pemakai. Nah, terdapat gambar 4.9 itu hierarki kualitas informasi seperti pengambilan keputusan dan karakteristiknya. Terus ada benefit atau cost. Terus selanjutnya
Selanjutnya yaitu materi keberpautan atau relevance. Artinya yaitu kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan. Sebagai pemakai dapat mudah menentukan pilihan. Nah, terdapat tujuan pelaporan keuangan di keperbautan, yaitu kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai. Hal ini dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan. Nah, di keperbautan ini terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu keberpautan tujuan. Itu tuh kemampuan informasi dalam membantu para pemakai itu untuk mencapai tujuannya tersebut. Yang kedua, keberpautan semantik. Nah, yaitu kemampuan informasi untuk dipahami maknanya oleh para pemakai sesuai dengan makna yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir yaitu keberbautan keputusan, kemampuan informasi untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan oleh para pemakai. Nah, di dalam keperbautan itu terdapat nilai prediksi, nilai balikan, dan ketepatwaktuan. Yang pertama yaitu nilai prediksi adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengaitkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai itu akan muncul atau hasil suatu kejadian itu di masa lalu atau masa datang akan terjadi. Nah, prediktif itu adalah kemampuan informasi dalam memperbaiki kemampuan atau kapasitas pembuat keputusan untuk melakukan pribadi. Nah, selanjutnya yaitu nilai balikan. Nilai balikan itu adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan masa lalu itu adalah tepat dengan datangnya informasi. Nah, informasi itu dalam statement keuangan mempunyai nilai balikan kalau investor itu dapat mengevaluasi bahwa harga saham dan lama saat statement diterbitkan sesuai dengan prediksi sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ketepatwaktuan. Ketepatwaktuan itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu sebagai aspek pendukung keterpautan. Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Secara sendiri, ketepatwaktuan itu tidak membuat informasi menjadi berpaut, tetapi kurangnya ke tempat waktu Anda dapat menyita keterpautan yang melekat pada informasi. Nah, mengejar keberpautan dan ketepatwaktuan itu untuk mencapai kebermanfaatan harus kita barengi dengan mengorbankan kualitas lain, yaitu keakuratan atau presensi keterandalan. Nah, materi selanjutnya yaitu terdapat keterandalan. Keterandalan itu terdapat yaitu keterujian, yaitu kemampuan untuk meyakinkan bahwa informasi mempresentasi apa yang dimaksudkan untuk yang dipresentasikan sesuai dengan konsensus, atau bahwa cara mengukur yang dipilih telah diaplikasi tanpa kesalahan, atau bias verifikasi lebih berkaitan dengan meminimkan bias dalam proses pengukuran daripada dengan menentukan ketepatan dasar pengukuran. Nah, selanjutnya itu ada kenetralan. Kenetralan itu adalah ketidakberpihakan pada grup tertentu atau dalam perlakuan akuntansi, bahwa informasi yang disajikan tidak untuk mengarahkan grup pemakai tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi atau menguntungkan atau merugikan grup pemakaian untuk menghindari akibat tertentu bagi kelompok pemakaian. Nah, terdapat ketepatan penyimbolan, yaitu adalah ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi fenomena yang diukur atau deskripsi dalam akuntansi. Fenomena yang ingin dipresentasikan adalah kondisi fisik, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomi badan usaha berupa sumber ekonomi, kewajiban keuangan, dan transaksi atau yang kejadian kewajiban tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi itu yaitu informasi itu melalui ketepatan penyimpulan adalah ketelitian, ketidakpastian, pengaruh bias, dan kelengkapan karena berbagai dan konteks menentukan keterampilan informasi. Keterampilan harus dipandang sesuai kualitas yang relatif.
Nah, selanjutnya yaitu keterbandingan. Kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Misalnya itu dua perangkat statement keuangan yang mempresentasikan kegiatan dua badan usaha. Nah, materi selanjutnya yaitu terdapat materialitas. Materialitas itu adalah besar kecilnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan pihak yang menggunakan laporan keuangan. Artinya yaitu informasi itu dianggap material jika kesalahan atau pengambilan informasi tersebut dapat mengubah pertimbangan penggunaan laporan keuangan. Nah, dasar penilaian materialitas itu didasarkan pada magnituda atau jumlah rupiah dibandingkan dengan total aset laba atau pos keputusan lainnya. Sifat dan kondisi informasi, jumlah saja tidak cukup, harus mempertimbangkan situasi atau karakter pos. Jadi, nilai kecil pun bisa menjadi material tergantung konteksnya. Pihak yang mempertimbangkan materialitas adalah pertimbangan materialitas itu terutama dilakukan oleh manajemen saat menyusun laporan keuangan. Nah, tujuannya yaitu berfungsi sebagai batas bawah untuk menyaring informasi sehingga hanya informasi yang penting saja yang diakui dan disajikan dalam materi selanjutnya yaitu bobot keberpautan dan keterandalan. Agar informasi itu bermanfaat harus memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, keberpautan. Itu informasi mampu mempengaruhi keputusan pengguna. Yang kedua, keterandalan. Informasi dapat dipercaya dan diverifikasi. Namun dalam praktik, kedua karakteristik itu jarang dapat dicapai secara maksimal bersamaan. Terjadi trade-off atau saling pengorbanan antara keduanya. Contohnya yaitu penggunaan biaya historis meningkatkan keterandalan, tetapi dapat mengurangi keberpautan nilai saat ini. Implikasi bagi laporan keuangan jika keterandalan ditetapkan terlalu tinggi, itu informasi itu yang sebenarnya berguna bisa tidak masuk laporan keuangan. Laporan menjadi sangat andal tetapi tidak relevan. Karena itu setelah informasi manfaatnya melebihi biaya, cukup untuk material saja. Maka ambang keterandalan harus ditetapkan secara wajar agar laporan keuanganku tetap relevan dan bermanfaat.